Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, selamat pagi. Hari ini kita PJJ Matematika di pertemuan yang ke-22. Materi kita hari ini adalah memasuki bab 2, yaitu sudut berelasi di berbagai kuadran. Perhatikan gambar dan kursornya ya. Ini ada bidang koordinat kartesius. Di sini ada 4 kuadran. Kuadran 1. Kuadran 1 ini dari sudut 0 sampai 90 derajat. Semua nilai sin, cos, dan tan adalah positif. Kuadran 2 dari sudut 90 sampai 180 derajat. Yang positif hanya sin, cos, dan tan negatif. Kuadran 3 dari sudut 180 sampai 270 derajat. Yang positif hanya tan, sin, dan cos negatif. Kuadran 4, nilai sudutnya 270 sampai 360. Yang positif hanya cos, yang negatif adalah sin dan tan. Jadi yang perlu diingat, kuadran 1 sudut 0 sampai 90. Kuadran 2 sudut 90 sampai 180. Kuadran 3 sudut 180 sampai 270. Kuadran 4 sudut 270 sampai 360 ya. Jadi totalnya semua ini ada 4 kuadran. Oke, kita lanjutkan lagi slide selanjutnya. Oke, di sini ada perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut yang berelasi ya. Oke, untuk kuadran 1 nilainya kan dari 0 sampai 90. Di sini rumusnya yang di sini yang di kotak merah ya. Yang kuadran 2 ini 90 sampai 180. Berarti nanti ada 180 diambil alfa. Alfa itu sudutnya. Nanti saya jelaskan di contoh. Yang kuadran 3 kita pakai yang kotak merah ya. Kan batasnya sampai 270. Maka 270 diambil alfa. Kuadran 4 batasnya kan sampai 360. Maka yang di kotak merah ini 360 diambil alfa. Untuk kotak yang nomor 789 ini apabila sudutnya negatif ya. Di sini selanjutnya ada rumus perbandingan trigonometri apabila sudutnya di atas 360 derajat. Jadi pakai cara yang di kotak ini. Kita langsung ke contoh. Oke, soal latihan. Contoh ya ini ya. Nomor 1, cos 42 derajat. Nah, di sini kalian yang perlu langkah pertama diperhatikan, 42 ini berada di kuadran berapa? Nah, 42 kan di bawahnya 90, berarti kuadran 1. Karena kuadran 1 tadi dari 0 sampai 90. Maka kalian pakai cara yang kuadran 1. Oke, saya kembali. Nah, ini cara yang kuadran 1 ya. Berarti di sini kalau sin jadi cos, cos jadi sin, tan jadi cot. Di sini semuanya 90 derajat dikurangi alfa. Maka kita lanjutkan ke rumus tadi. Oke, ini berarti 90 derajat dikurangi alfa ya. Ini saya tulis rumusnya. Berarti ini bawahnya sama dengan 90 derajat dikurangi. Lah ini 48 dari mana? 48 ini didapatkan dari 90 diambil 42. Kan hasilnya 48, taruh sini. Berarti 90 derajat dikurangi 48 derajat. Kalau cos tadi, perhatikan hasilnya cos tadi kan sin. Nah ini, kalau cos ini kan hasilnya kan sin. Maka di sini kita lanjutkan. Nah, ini jadi hasilnya sin 48 derajat. Karena ini tadi 48, maka ini kita tulis 48. Yang kedua, tan 150 derajat. Nah, 150 ini di kuadran berapa, anak-anak? Di kuadran 2. Karena yang kuadran 2 angkanya 90 sampai 180.
berarti otomatis kalau tan 150 di kuadran 2. Rumusnya jadi dilihat di gambar yang merah tadi ya. Oke, kita lihat di sini kuadran 2. Nah, di sini tannya berarti 180 diambil alfa. Nanti hasilnya negatif tan. Maka kita tulis di sini tan 180 dikurangi. Nah, ini 180 diambil 150 kan 30. Maka ini dikurangi 30 derajat. Maka hasilnya di sini tan 30 derajat. Oke, kita lanjutkan. Maka hasilnya di situ kan 180 diambil 30 ya. Maka hasilnya min tan 30. Kenapa kok ada min? Karena di rumusnya tadi kan hasilnya min tan alfa. Lah alfanya ini kan 30. Berarti min tan 30. Berarti tannya 30. 30 kan sudut istimewa ya. Lah kalau sudut istimewa berarti kemarin kan sudah ada di tabel ya. Tan 30 nilainya 1/3 akar 3. Jadi hasilnya negatif 1/3 akar 3 ya. Oke, yang ketiga sin 120. 120 kan bukan sudut istimewa. Maka kita bisa cari nilainya menggunakan sudut berelasi. 120 itu di kuadran ke berapa? Kedua ya. Karena angkanya dari 90 sampai 180. Berarti rumusnya sin 180 derajat, perhatikan kursornya, dikurangi alfa. Sin 180 diambil 120, hasilnya 60. Berarti ini kita tulis sin buka kurung 180 derajat dikurangi 60 derajat. Hasilnya sama dengan sin 60. Kalau sin tadi kan bukan negatif. Jadi kita tulis tetap sin 60. Sin 60 kan termasuk sudut istimewa ya, angka 60. Berarti sin 60-nya berapa? 1/3 akar 3. Jadi dilihat di tabel pertemuan yang kemarin. Oke, contoh yang nomor 4. Cos 263 derajat sama dengan cos. Nah, ini 263. Itu kalian cari dulu di kuadran berapa. Ternyata di kuadran 3. Karena kuadran 3 angkanya 180 sampai 270 kuadran 3. Maka kita lihat rumus yang kuadran 3 kalau cos. Oke, kalau cosnya ini ya rumusnya. Nanti cos 270 derajat dikurangi alfa derajat. Sama dengan min sin alfa derajat. Ya, nanti hasilnya negatif sin. Nah, ini ya berarti cos 270 diambil alfa. Bawahnya sama dengan cos 270 diambil 263 tadi di soalnya. Hasilnya kan 7. Maka kalau cos tadi kan di rumusnya min sin. Berarti min sin 7 derajat. Sama seperti tan. Tan itu berarti di kuadran yang keempat. Karena kuadran keempat di sini kan 330 ya angkanya. Yang nomor 5 kuadran 4 karena dari 270 sampai 360. Kan ada angka 330. Maka ini kita tulis rumusnya. Tan 360 derajat dikurangi alfa. Maka hasilnya sama dengan tan 360 diambil 30. Hasilnya tan 30. Karena 30 sudut istimewa kita cari nilai tan 30 di pertemuan kemarin tabelnya. Hasilnya sama dengan 1/3 akar 3. Sekarang yang nomor 6. Bagaimana kalau apabila negatif? Apabila negatif, maka kita tulis di sini. Negatifnya taruh di sini di awal. Jadi min sin 210. Berarti ini sama dengan min sin. Kita lihat angka 210 di kuadran yang ke-3. Karena dari angka antara 180 sampai 270. Kan batasnya 270, berarti dikurangi alfa. Seperti awal yang tadi caranya. Berarti 270 diambil 210. Hasilnya 60. Berarti di sini negatif ini ya. Min cos 60. Negatif bertemu negatif menjadi positif. Cos 60 karena sudut istimewa sudah ada di tabel ya. Yang pertemuan kemarin hasilnya adalah setengah ya.
Nah ini karena ini tadi awalnya min sin, jadi ini ada negatifnya. Negatif dikalikan negatif menjadi positif. Jadi positif 1/2. Oke, soal contoh yang terakhir. Bagaimana apabila sudutnya di atas 360 derajat? Maka kita menggunakan rumus yang ada di kotak. Oke, kita pakai rumus yang ini ya. Rumus yang keempat, 5 dan 6. Ini ya, sin n kali 360 derajat tambah alfa. Nah, di sini kita n-nya kita kalikan 2. Karena nanti 2 kali 360 kan 720. 720 tambah berapa supaya di sini hasilnya 780, berarti ditambah 60. Ini saya kurang tutup kurung ya. Berarti 2 kali 360 tambah 60. Jadi kalau saya kalikan 3 kan pasti melebihi 780. Maka ini saya kalikan 2 saja. 2 kali 360 kan 720 ya. Ditambah 60. Kan hasilnya kan nanti 780. Jadi ini sama dengan sin 60 derajat. 60 derajat ini adalah sudut istimewa ya. Jadi nilai sin 60 adalah 1/2 akar 3. Ya anak-anak, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada yang ditanyakan, silakan untuk WA saya atau lewat Classroom ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tugasnya sudah ada di Classroom. Mohon untuk dikerjakan tepat waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.